Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Negeri Padang. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah negosiasi dan manajemen konflik. Yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yaitu salah satu tugas hasil riset perusahaan terkait negosiasi dan manajemen konflik. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Hendrik Heri Sandi, SPD MM. Next. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari yaitu yang pertama Adinda Pangestika dengan NIM 210590067, Deo Alfajri dengan NIM 210597075, Dwi Fevriadi 2105979, Fajri Furqan Syakbani 210599161, Olivia Cindy Pandora 210599111, dan Via Ahulia Rahmi 210599133. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua profil perusahaan, yang ketiga hasil wawancara, yang keempat analisis, dan yang kelima kesimpulan, dan terakhir adalah terdapat bukti dokumentasi. Baiklah, selanjutnya langsung saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Via Aulia Rahmi. Kepada Via, disilakan. Baiklah, pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu latar belakang. Pada hakikatnya, setiap manusia memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda dengan manusia lain. Perbedaan inilah yang tak jarang membuat kesalahpahaman dalam berbagai aspek yang disebut dengan konflik. Manajemen konflik sangat penting untuk menemukan solusi terhadap suatu konflik yang mungkin melibatkan penyelesaian langsung oleh pihak-pihak yang berkonflik atau mediasi dengan pihak ketiga. Konflik yang senantiasa muncul harus mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak berlarut-larut dan menimbulkan konflik baru. Negosiasi adalah salah satu metode untuk menyelesaikan konflik di perusahaan, yang melibatkan dua pihak yang terlibat konflik untuk mencapai kesepakatan menguntungkan tentang masalah yang sama. Dalam bernegosiasi diperlukan taktik serta strategi manajemen konflik yang tepat agar konflik dapat terselesaikan dan bisa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Negosiasi dan manajemen konflik memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik di dalam sebuah perusahaan. Konflik di perusahaan dapat terjadi baik secara internal maupun eksternal, serta dapat menjadi stimulus untuk peningkatan komunikasi dan kualitas. Perbedaan latar belakang pengalaman dapat menimbulkan gaya negosiasi yang berbeda, dan setiap perusahaan memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan konflik melalui negosiasi. Karena itu, di dalam presentasi kali ini kita akan membahas mengenai proses negosiasi yang terjadi pada PT Lima Timur Abadi. Dari presentasi ini kita dapat mengetahui negosiasi apa saja yang pernah dilakukan oleh PT Lima Timur Abadi dengan pihak internal dan eksternal, serta mengetahui bagaimana PT Lima Timur Abadi melakukan penyelesaian konflik yang terjadi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Via atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah profil perusahaan yang akan disampaikan oleh Olive. Kepada Olive, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah mengenai profil perusahaan. Perusahaan yang kami kunjungi dan kami wawancarai bernama PT Lima Timur Abadi. PT Lima Timur Abadi ini merupakan salah satu perusahaan swasta yang ada di Kota Padang. PT Lima Timur Abadi ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak sebagai penyedia bahan material, sebagai kontraktor, dan juga sebagai developer perumahan. PT Lima Timur Abadi ini sudah ada sejak tahun 1992, yang artinya sudah ada sejak 31 tahun yang lalu. Awal mula PT Lima Timur Abadi ini merupakan sebuah usaha dagang mebel yang ada di Kota Padang, yang kemudian berkembang hingga menjadi usaha material bangunan. Pada tahun 2008, terjadi negosiasi kerjasama untuk mengisi material pembangunan properti yang pada saat itu PT Lima Timur Abadi masih berstatus sebagai CV Insanjaya. Setelah menerima kerjasama tersebut, 1 tahun kemudian, yaitu pada tahun 2009, PT Lima Timur Abadi resmi didirikan dan sampai saat ini terus berkembang dan menjalankan beberapa proyek-proyek.
Perusahaan ini berada di Jalan Jamal Jamil, nomor 17, RT 003, RW 001, Surau Gadang, Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Hingga sampai saat ini, PT Lima Timur Abadi memiliki tenaga kerja yang terdiri dari 5 orang pekerja tetap, serta pekerja lepas yang dikontrak tergantung pada proyek yang dikerjakan oleh perusahaan PT Lima Timur Abadi. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai profil perusahaan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Olive atas pemaparan materinya. Selanjutnya, hasil wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya yang akan disampaikan oleh Adinda Pengestika. Kepada Adin, dipersilakan. Baik, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan sebelumnya, yang pertama yaitu mengenai awal dan sejarah berdirinya perusahaan PT Lima Timur Abadi. Pada awalnya, PT Lima Timur Abadi merupakan sebuah usaha dagang yaitu usaha mebel yang didirikan pada tahun 1992. Yang seiring berjalannya waktu, mereka berkembang menjadi usaha material bangunan. Pada tahun 2008, mereka melakukan negosiasi kerjasama untuk mengisi material pembangunan properti. Saat itu, PT Lima Timur Abadi masih berstatus sebagai CV Insan Jaya. Pada tahun 2009, PT Lima Timur Abadi mulai berani untuk mengambil proyek, melakukan pembangunan sendiri sebagai kontraktor. PT Lima Timur Abadi awalnya hanya memegang 3 unit rumah, kemudian bertambah hingga pernah memegang 16 unit rumah. Pada tahun 2018, secara resmi didirikan PT Lima Timur Abadi dan sampai sekarang berkembang pesat dengan memegang beberapa proyek. Kini PT Lima Timur Abadi menjalankan bisnis sebagai penyedia bahan material, kontraktor, hingga developer perumahan. Selanjutnya, wawancara mengenai ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT Lima Timur Abadi. PT Lima Timur Abadi memiliki 5 orang pekerja tetap, dan dikarenakan PT Lima Timur Abadi merupakan kontraktor yang pekerjaannya tergantung pada pesanan proyek yang masuk, sehingga mereka hanya memiliki sedikit tenaga kerja tetap. Namun, di samping itu mereka memiliki banyak pekerja lepas yang banyaknya disesuaikan dengan skala proyek yang dilakukan oleh PT Lima Timur Abadi. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan keuangan dan penganggaran pada perusahaan PT Lima Timur Abadi. PT Lima Timur Abadi memiliki tim manajemen keuangan, namun pengelolaan keuangannya tetap berada di bawah kendali CEO atau pemilik perusahaan. Dan juga apabila perusahaan menerima proyek yang berskala besar, mereka akan menyewa pihak ketiga atau konsultan untuk melakukan perencanaan penganggaran perusahaannya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adinda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi Febriadi. Kepada Adi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Melanjutkan hasil wawancara yang telah disampaikan Dinda barusan. Selanjutnya yaitu hasil wawancara terkait dengan negosiasi yang pernah dilakukan oleh perusahaan PT Lima Timur Abadi. Yaitu pada tahun 2008, PT Lima Timur Abadi diajak negosiasi kerjasama untuk mengisi material pembangunan properti. Yang kedua yaitu deal harga dengan pihak pengembangan lahan dalam proyek. Dan yang ketiga, negosiasi dengan pihak konsumen yang akan membeli rumah dalam transaksi jual beli rumah. Biasanya calon pembeli akan memastikan terlebih dahulu apakah rumah ini masih dijual atau tidak. Selanjutnya, jika rumah tersebut masih dijual, maka pihak dari PT Lima Timur Abadi akan melakukan penawaran terkait harga dan spesifikasi rumah. Setelahnya, jika calon pembeli keberatan dengan harga yang ditawarkan, maka calon pembeli akan menawar. Disinilah terjadi proses tawar-menawar. Proses tawar-menawar ini memiliki rentang waktu yang berbeda-beda tergantung dengan klien yang dihadapi. Sampai akhirnya nanti proses tawar-menawar ini berakhir pada persetujuan atau menyentuh kata sepakat antara pihak PT Lima Timur Abadi dan pembeli.
Kemudian hasil wawancara terkait pada konflik yang pernah terjadi pada PT Lima Timur Abadi beserta dengan proses dalam penyelesaian konflik tersebut. Pada saat gempa 2009, PT Lima Timur Abadi memiliki piutang kepada pihak developer rumah. Awal perjanjian adalah 2 minggu setelah rumah akad, maka dilakukan pembayaran piutang. Namun karena terjadi gempa dan kondisi darurat, pihak developer tidak mampu melakukan pembayaran piutang. Akhirnya dilakukan negosiasi. Pihak developer mempunyai itikat baik untuk melakukan pembayaran. Hutang dibayar dalam waktu 3 tahun dan diberikan sebidang tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Adi dan Adinda yang telah memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, untuk selanjutnya adalah analisa yang akan disampaikan oleh Deo Alfajri. Kepada Deo, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan analisis terkait dengan negosiasi yang pernah dilakukan oleh PT Lima Timur Abadi. PT Lima Timur Abadi pernah melakukan negosiasi dengan berbagai pihak. Salah satunya yaitu dengan konsumen. PT Lima Timur Abadi melakukan negosiasi dengan konsumen dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama, yang mana kesepakatan ini adalah untuk saling menguntungkan kepada kedua belah pihak. Dalam tahap negosiasi ini, ada beberapa pertimbangan sebelum ditemukan kesepakatan yang akhirnya menghasilkan sebuah keputusan. Contoh kasus nyata, PT Lima Timur memberikan garansi perbaikan rumah gratis selama masa pelunasan cicilan rumah tersebut masih berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan konsumen terhadap PT Lima Timur Abadi, sehingga memberikan citra yang baik bagi PT Lima Timur Abadi. Oke, next. Adapun tahapan negosiasi lain yang pernah dilakukan oleh PT Lima Timur Abadi yaitu berkaitan dengan konflik. Tahapan negosiasi yang dilakukan yaitu pada saat mereka memiliki piutang dengan pihak developer perumahan. Namun, saat itu pihak developer perumahan tersebut tidak mampu membayar karena terjadinya gempa 2009 dan keadaan yang sangat darurat. Tahapan awal yang dilakukan dalam negosiasi ini adalah identifikasi tujuan. Jadi, tujuan dari negosiasi ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan penunggakan hutang yang dilakukan oleh developer perumahan. Lalu dilakukanlah negosiasi serta tawar-menawar dari kedua belah pihak. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya tercapailah sebuah keputusan, di mana hutang akan dilunasi dalam waktu 3 tahun. Dan PT Lima Timur Abadi diberikan sebidang tanah oleh pihak developer perumahan tersebut untuk dikelola. Jadi, dalam sebuah negosiasi ada tahapan yang perlu dilakukan. Yang mana dalam tahapan ini itu ada tahapan awal yaitu menentukan tujuan dari negosiasi itu sendiri. Kemudian melakukan kegiatan tawar-menawar. Dan dari kegiatan tawar-menawar tersebut dengan berbagai pertimbangan, negosiasi tersebut bisa menghasilkan sebuah keputusan yang akhirnya bisa diterima oleh kedua belah pihak. Mungkin itu terkait dengan analisis yang dilakukan oleh PT Lima Timur Abadi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Deo atas materi yang telah disampaikan. Dari materi yang telah disampaikan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan yaitu PT Lima Timur Abadi awalnya merupakan usaha dagang mabel yang didirikan pada tahun 1992. Nah, kemudian usaha tersebut mengalami perkembangan hingga beroperasi menjalankan proyek-proyek yang diterima sebagai penyedia bahan material, kontraktor, dan juga developer perumahan. Nah, dalam perjalanan bisnisnya tersebut tentu PT Lima Timur menghadapi berbagai macam konflik. Nah, dalam penyelesaian konflik tersebut, salah satu cara yang dilakukan oleh PT Lima Timur Abadi adalah dengan bernegosiasi. PT Lima Timur Abadi melakukan negosiasi dengan pihak internal seperti antara atasan dan karyawan atau sama karyawan. Nah, dan negosiasi dengan pihak eksternal seperti negosiasi dengan pemasok ataupun dengan konsumen. Selain untuk menyelesaikan konflik, PT Lima Timur Abadi juga melakukan negosiasi untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan mereka seperti bernegosiasi kerjasama dan negosiasi dalam jual beli.
Nah, selanjutnya, berikut adalah dokumentasi dari wawancara yang sudah kami lakukan. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.